Pukul 7 malam waktu California. Setelah memastikan keadaan Flora, Bara mengantar Karina ke unit apartemen yang disewa Leon untuk ia selama berada di sana. Karina nampak menggedarkan pandangannya melihat ke sekeliling ruangan yang begitu mewah dengan nuansa American klasik dan modern yang dipadu-padankan dengan warna coklat pastel dan putih. "Kamu bisa tidur di kamar ini." Bara menunjuk satu kamar yang tak jauh dari tempat ia dan Karina berdiri. "Ya, setidaknya mereka bisa beristirahat di sana saat malam hari, sebelum besok pagi hingga siang harus kembali menjaga dan memantau kondisi Flora." "Baiklah, terima kasih. Apa setelah ini kita akan kembali ke rumah sakit?" tanya Karina penuh selidik. Melihat perhatian Bara kepada Flora membuat Karina mulai bertanya-tanya, apakah benar ada tempat untuknya di hati Bara? Atau mungkin benar, Karina hanyalah sebuah pelampiasan atas risalah hati Bara yang tak kunjung padam. Walau bagaimanapun Bara pernah sangat mencinta, hingga rela melakukan apapun demi Flora. Jika kondisinya tetap stabil, kemungkinan kita kembali ke sana besok saja. "Kamu pasti lelah, masuklah, aku akan memasak makanan setelah ini," ucap Bara lalu melangkah pergi meninggalkan Karina. Karina masih berdiri di sana, memandangi kepergian Bara hingga menghilang dari pandangannya. Situasi sedang tidak baik-baik saja, karena Flora sedang terbaring, membuat Karina mencoba untuk menahan diri untuk mempertanyakan bagaimana kelanjutan permintaan Bara 1 bulan yang lalu. Menunggu bukanlah sesuatu hal yang mudah, namun mendesak juga hanya akan merusak sesuatu yang seharusnya mereka mulai dengan rasa saling mencintai satu sama lain. Karena hal ini pula, Karina mulai berpikir, apakah dirinya hanyalah rumah singgah untuk Bara melupakan cinta pertamanya? Sementara di belahan bumi berbeda, Leon terlihat begitu tampan dengan setelan jas navy yang dipadukan dengan sepatu pantofel berwarna hitam yang menambah kesan karismatik. Hari ini ia akan memimpin rapat penting yang mungkin akan menarik perhatian awak media baik media online ataupun media cetak. Bagaimana tidak, hari ini dua perusahaan besar akan disatukan dengan nama baru. Tuan Mike telah membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa perusahaannya telah dialihkan atas nama Zeva Karenina, dan akan dipimpin di bawah kekuasaan Leonard Horowitz sebagai pengusaha sukses di usia yang masih terbilang muda. "Siap?" tanya Zeva sesaat setelah mobil yang dikendarai Pak Supir berhenti di depan lobi perusahaan milik Tuan Mike. Leon tersenyum sambil menggenggam erat tangan sang istri. "Aku selalu siap, asal kamu selalu bersamaku, karena aku melakukan semua ini karenamu." "Iya, itu sudah pasti. Ayo turun, Papa sudah menunggu di dalam." Kedua pasutri itu segera bergegas turun dari mobil mereka langsung disambut oleh beberapa orang karyawan yang juga baru saja datang. Terlihat di lobi juga sudah ada Kim yang menunggu kedatangan Leon sejak tadi. "Semua sudah berkumpul di ruang rapat, mari ikut saya Tuan, Nona," ucap Kim sesaat setelah Leon dan Zeva sampai di hadapannya. "Baiklah, mulai hari ini kita akan bekerja semaksimal mungkin, semangat," tegas Leon lalu melanjutkan langkahnya sambil menggandeng tangan sang istri sementara Kim langsung menyusul tepat di belakangnya. Meski sudah berusaha untuk menyemangati diri namun Leon masih merasa sedikit gugup. Andai bukan Zeva yang meyakinkan dirinya mungkin Leon tidak akan berani mengambil keputusan untuk memegang dua perusahaan sekaligus. Sesaat setelah Leon memasuki ruangan, para peserta rapat segera berdiri untuk menyambut CEO baru mereka. Agenda hari ini bukan hanya untuk peresmian menyatunya dua perusahaan besar tetapi juga Tuan Mike akan mengenalkan Zeva secara resmi di depan para dewan direksi dan juga tim manajemen. Leon dan Zeva duduk berdampingan dengan Tuan Mike. Terlihat para peserta rapat pun juga langsung ikut duduk karena sebentar lagi rapat akan dimulai. "Saya tidak pernah membayangkan hari ini akan datang.
Perusahaan yang saya bangun puluhan tahun akhirnya menemukan pewaris yang sah. Tuan Mike menatap Zeva dengan mata berkaca-kaca. Wanita cantik ini adalah putri kandung saya, Zeva Karenina Wilson. Dia akan menjadi pemegang saham terbesar mulai sekarang. Zeva segera berdiri dari posisi duduknya untuk memberi hormat kepada para peserta rapat. Seiring dengan itu pula suara riuh tepuk tangan mulai terdengar. Kabar tentang munculnya anak kandung Mike Wilson sudah mulai bermunculan sejak 1 bulan yang lalu, namun hari ini Mike Wilson baru memberikan pernyataan secara resmi. Salam kenal semuanya, saya Zeva Karenina Wilson. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk hadir pagi ini. Saya harap perusahaan keluarga Wilson dan juga perusahaan keluarga Horowitz akan berkembang pesat di bawah kepemimpinan CEO baru nanti. Terima kasih. Riuh tepuk tangan kembali terdengar sesaat setelah Zeva kembali duduk di samping papa dan juga suaminya. Tuan Mike menepuk punggung tangan Zeva dengan tatapan bangga lalu segera beralih menatap sang menantu yang duduk di sisi kirinya. Mulai hari ini WB Group dan Hari Group akan bersatu dengan dipimpin oleh menantu saya, Leonard Horowitz. Leon segera berdiri tegak memandangi para peserta rapat yang sejak tadi seolah tertarik melihat kehadirannya. Hari ini secara resmi saya Leonard Horowitz akan memimpin 2 perusahaan untuk saling berkesinambungan, membangun kerajaan bisnis dan juga mensejahterakan para pegawai yang bekerja di bawah kepemimpinan saya. Mohon kerjasama dan bimbingan Anda semua, terima kasih. Leon menunduk untuk memberikan hormat kepada peserta rapat dan di saat bersamaan pula ia dihadiahi tepuk tangan yang begitu meriah. Siapa yang tidak mengenal seorang Leonard Horowitz, pengusaha muda yang selalu menyaingi Wilson Group, namun hari ini kedua perusahaan besar itu menyatu, dan akan semakin sukses. Pukul 10 malam waktu California saat mata tak juga enggan terlelap, Karina dan Bara menghabiskan waktu mereka duduk di balkon utama apartemen, memandangi gedung-gedung pencakar langit yang nampak begitu indah ketika malam hari. Mereka mengobrol ringan, membicarakan sesuatu yang tentu saja berhubungan dengan dunia kedokteran. Bukan hanya itu, keduanya juga berdiskusi tentang hal apa saja yang harus mereka siapkan untuk membawa Flora pulang nanti. Setelah obrolan yang begitu panjang dan terkesan santai, situasi mendadak hening. Pandangan keduanya mengarah ke arah langit malam yang begitu cerah dan ditaburi bintang-bintang. Aku tidak menyangka malam ini aku akan duduk bersama kamu sambil memandangi langit kota California. Karina menoleh menatap Bara yang sedang menikmati secangkir kopi buatannya. Apa kamu tidak rindu pulang? Para dokter, perawat dan juga resepsionis di rumah sakit pun selalu menanyakan kapan kamu pulang. Bara menarik senyuman tipis seraya menoleh menatap Karina yang sedang menunggu jawaban darinya. Ya, aku rindu, tapi bukan hanya kotanya. Bukan cuma aktivitas sibukku, tetapi aku juga merindukanmu, Karina. Dek. Sejak sampai di kota itu Karina tidak berekspektasi tinggi mengenai hubungan mereka, karena sepertinya Bara sedang fokus untuk mengurus Flora. Namun sepertinya pikirannya tentang lelaki itu salah besar. Kamu merindukan aku? Cek. Lalu kenapa saat aku sampai di bandara dan aku bertanya apakah kamu merindukanku, kamu tidak menjawab dan malah mengalihkan pembicaraan, ucap Karina dengan penuh penekanan. Mendengar ocehan wanita itu membuat Bara terkekeh kecil. Ia menggeser posisi duduknya agar lebih dekat dengan Karina. Aku sedikit kaget karena kamu tiba-tiba saja ada di depan mataku, tapi aku sangat senang. Maaf, kalau boleh jujur, tiba-tiba saja aku memikirkan tentang permintaanku, yang menginginkan kamu untuk menunggu adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Aku bukanlah pria yang sempurna, bahkan aku pernah melakukan kesalahan yang besar kepada keluarga Wilson dan keluarga Horowitz. Kamu terlalu baik untuk seorang bajing eten sepertiku. Bara menatap kedua mata Karina dengan lekat. Dengarkan baik-baik.
Sekarang aku akan mengungkapkan sesuatu yang harus kamu pertimbangkan. Apa itu? Jangan membuat aku penasaran. Tanya Karina yang terlihat tidak sabar. Bara menghela napas panjang lalu kembali menatap Karina. Di masa lalu aku pernah menjalin hubungan terlarang dengan Flora saat dia masih resmi menjadi istri Leon. Dan aku juga membantu Flora untuk melarikan diri ke Melbourne. Selama bertahun-tahun aku menjadi kambing hitam di antara dua keluarga besar hingga terputusnya tali silaturahmi antara papa kamu dan juga Bu Ranti. Raut wajah Bara nampak sangat pasrah. Ia tidak ingin Karina mengetahuinya dari orang lain dan dia juga tidak ingin memulai sesuatu tanpa memastikan apakah wanita yang ia harapkan bisa menerima semua masa lalunya meski dia tidak berekspektasi tinggi karena Karina adalah wanita yang baik dan bisa mendapatkan pria yang lebih baik pula. Dengan semua masa lalu buruk yang aku punya seharusnya kamu tidak punya alasan untuk tetap menungguku, lanjut Bara. Kenapa? Karina mendengus kesal sambil berpangku tangan. Kenapa aku harus pergi jika berada di dekatmu aku merasa nyaman. 1 bulan aku menunggu sesuai janji kamu dan sekarang kamu meminta aku untuk mundur begitu saja. Kamu sudah mengambil ciuman pertamaku, kamu sudah membuat aku terus memimpikannya, memikirkan kesehatan kamu selama berada di sini. Dan kamu sudah menjadi penyemangat utamaku sampai akhirnya sekarang aku berdiri di sini datang menemui kamu. Sekarang aku tanya balik, di luar semua masa lalu yang menurutku tidak penting lagi, apakah nyalimu hanya sampai segitu saja? Apakah kamu tidak ingin memperjuangkan aku? Karin, kamu Set. Karina meletakkan jari telunjuknya tepat di depan bibir Bara. I feel you. But I need you. Kalau kamu mau melepaskan aku, itu tandanya kamu tidak serius. Atau benar jika semua kata-kata manis yang kamu berikan 1 bulan yang lalu itu hanyalah pengalihan saja, aku hanya kamu jadikan pelampiasan. Ucapan Karina menggantung begitu saja sesaat setelah Bara meraih T3 engkop Le3R-nya dan mendaratkan 1 Chiefman, bukan di pipi tetapi tepat di bib 1R. Peni 4 tuan yang begitu hang 4T dan dalam hingga terdengar suara Dech 4 pan lirih dari keduanya. Setelah beberapa saat Bara melepaskan taftan mereka. Kamu tidak pernah menjadi pelampiasan. Aku serius menginginkan kamu karena aku mencintaimu. Oke, paham. Karina mengangguk dengan wajah kaku dan sedikit kemerahan. Bara tersenyum tipis sambil mengusap bib 1R Karina yang basah karena ulahnya. Karina, will you marry me? Karina nampak masih tertegun ketika mendengar pernyataan Bara kepadanya. Ia tidak pernah menyangka, ekspektasinya hanyalah sekedar mungkin Bara akan mengajaknya menjalani hubungan pacaran namun ternyata pikiran Bara sudah jauh dari itu semua. Bagi Bara hubungan pacaran tidak lagi berguna untuk dua insan manusia yang sudah sama-sama dewasa dan siap menjalani komitmen bersama. Entah bagaimana cerita singkat mereka dimulai hingga pada akhirnya berujung kepada lamaran dadakan tanpa persiapan apapun. Sepertinya Bara mengambil starter lebih dahulu agar Karina tidak lagi ragu dengan perasaannya meski saat ini ia masih fokus untuk mengurus Flora yang terbaring koma di rumah sakit. Apa seperti ini cara seorang pria dewasa saat melamar? Kedua mata Karina nampak berkaca-kaca tetapi jauh dari itu semua ia juga sedikit kesal karena tidak ada acara kejutan apalagi cincin lamaran. Seharusnya kamu menyiapkan bunga atau mungkin dinner agar suasananya lebih menarik, lanjut Karina. Bara hanya terkekeh kecil, seraya menepuk pelan pucuk kepala sang pujaan hati. Ini bukanlah lamaran yang resmi tetapi aku hanya bertanya apakah kamu siap untuk menjalani komitmen yang serius jika kita lanjut ke tahap berikutnya. Tujuanku mencari pasangan sekarang bukanlah lagi untuk pacaran. Karina nampak malu-malu namun ia tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahagianya karena untuk pertama kalinya ia dilamar seorang pria. Dulu ia hanya fokus belajar dan belajar tanpa pernah memikirkan masa depan.
Mau. Tapi apa benar kamu sudah mencintaiku? Tanya Karina untuk memastikan. Perlahan Bara menggenggam tangan Karina dengan erat. Ia mengerti keraguan Karina kepadanya karena mereka baru beberapa bulan mengenal dan belum mendalami pribadi satu sama lain. Aku punya feeling yang bagus tentang hubungan kita. Jika kamu ingin mencoba menjalaninya selama 3 bulan, aku akan membuktikan keseriusanku. Dan setelah 3 bulan, aku harap kamu akan menjawab tawaranku untuk menikah, ucap Bara. Oke baiklah. Ayo kita coba. Karina merebahkan kepalanya tepat di punggung kokoh Bara. Situasi kembali hening, satu sama lain mereka memandang ke arah yang sama. Setelah malam ini kisah baru di antara mereka akan segera dimulai. Tentang pembuktian cinta dan juga susah senang yang akan mereka lewati bersama. Seburuk apapun masa lalu keduanya, tetapi selalu ada cara bagi semesta menyatukan dua insan tepat pada waktunya. 1 bulan kembali berlalu. Flora masih terbaring koma, namun yang berbeda ia telah meninggalkan California sejak beberapa pekan yang lalu. Bara dan Karina pun lebih leluasa untuk memantau karena Flora dirawat di rumah sakit tempat mereka bekerja. Zeva yang baru saja mengantar Lily ke sekolah menyempatkan diri untuk mampir meski hanya sekedar mengecek keadaan Flora sebentar. Dengan ditemani Karina ia masuk ke ruang khusus, yang sudah disiapkan Tuan Mike untuk keponakannya. Ruangan itu semacam VIP room dan menghabiskan dana sebesar 10 juta per harinya. Kak Flora tidak menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Tapi aku tidak akan menyerah, walau bagaimanapun Kak Flo adalah bagian dari keluarga kita, ujar Karina seraya memandangi wajah pucat Flora. Kamu benar. Meski harapannya kecil, aku masih berharap dia akan sadar dan menyadari semua kesalahannya. Dia mempunyai hak untuk memperbaiki diri dan dia mempunyai hak untuk menjalani hari-hari bersama Lily. Kadang aku masih merasa bersalah kenapa dia harus berakhir seperti ini, ucap Zeva seraya menghela napas panjang. Situasi kembali hening, Zeva dan Karina terus memandangi wajah Flora yang saat ini dipenuhi alat medis. Hingga setelah beberapa saat Zeva kembali menoleh menatap adik angkatnya. Kamu sendiri bagaimana? Aku dengar dari Leon sekarang kamu dan Bara sepakat untuk menjalani komitmen bersama. Apa Papa sudah tahu? Sejenak Karina nampak diam terpaku. Hingga akhirnya ia tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu. Tetapi aku belum memberitahu Papa tentang kami. Tadinya aku ingin memberitahu Papa, tetapi Bara bilang dia ingin mencari waktu yang pas untuk bertemu dengan Papa, jadi aku menurut saja. Dia masih menyiapkan mental agaknya. Papa kan orang yang perfeksionis, pasti akan banyak tanya nanti, ucap Zeva lalu kembali menatap ke arah Flora. Aku harap Flora juga bahagia melihat Bara dan kamu bahagia. Aku juga berharap begitu, Kak. Oh iya, Karina, apa kamu punya obat vertigo? Akhir-akhir ini aku sering pusing. Ada, Kak. Nanti kita ke ruanganku ya sekalian check up. Setelah meresmikan 2 perusahaan besar di bawah pimpinannya, semakin hari Leon terlihat semakin sibuk hingga ia tidak cukup dengan 1 sekretaris, melainkan sekarang ia mempunyai 2 orang sekretaris, yaitu Kim dan juga Cindy. Tugas kedua orang itu adalah mengatur jadwal Leon agar tetap tertata rapi dan tepat waktu, namun tetap ada waktu untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga. Karena keluarga tetap menjadi prioritas utama Leon. Seperti hari ini, setelah menghadiri sebuah acara penting, Leon yang didampingi oleh Kim dan juga Cindy sedang dalam perjalanan pulang. Kim, coba cari jalan yang lebih sepi, agar kita tidak terjebak macet. Aku punya janji makan siang dengan istriku, ucap Leon yang sejak tadi gelisah karena mobil berjalan pelan akibat kemacetan. Maaf, Tuan. Melihat kondisi jalan sekarang, kita tidak bisa putar balik,
jelas Kim yang nampak takut, kalau saja Leon akan marah kepadanya. Benar, Tuan. Tapi tenang saja, saya akan memberi pengertian kepada Zeva agar tidak kecewa dan kesal. Dia selalu mendengarkan saya kok, sambung Cindy. Kalau begitu tolong hubungi dia ya. Aku takut mendengar suaranya di saat seperti ini. Dia pasti kecewa karena aku telat lagi hari ini. Apa kalian tahu bagaimana sendunya wajah dia saat marah? Aku tidak tega, ucap Leon yang masih terlihat tidak tenang hingga terus melirik jam di pergelangan tangannya. Kim dan juga Cindy saling menatap satu sama lain seraya berusaha menahan tawa. Kepribadian Leon ketika sedang membahas pekerjaan dan ketika sedang membahas istrinya sungguh berbeda 180 derajat. Apa Tuan Leon memang sebucin ini? Tanya Cindy berbisik. Aku sering ke rumahnya dan sifat manjanya lebih parah dari Lily. Lain kali kamu harus ikut denganku ke kediaman Horowitz, ucap Kim berbisik. Hei, kalian sedang membicarakan apa? Ayo hubungi Zeva sekarang. Bilang saja aku ketiduran di mobil, jadi tidak bisa menelpon sendiri, ucap Leon. Baik, Tuan. Cindy segera mengambil ponselnya dari dalam tas untuk menelpon sang sahabat. Namun setelah beberapa saat panggilan telepon tersebut tidak tersambung. Cindy mencoba untuk nelpon lagi hingga akhirnya. Halo, Zeva. Kamu sudah di restoran ya? Maaf, ini aku Karina. Apa di sana ada Kak Leon? Iya, ada. Cindy melirik ke belakang, melihat Leon yang sedang melancarkan aksinya untuk pura-pura tidur. Tolong bilang ke Kak Leon, agar ke rumah sakit sekarang. Ini emergensi. Hah? Emergensi. Mendengar ucapan Cindy membuat Leon segera menegapkan posisinya sambil membuka mata. Ada apa? Halo, dokter. Cindy melihat layar ponselnya dan ternyata panggilan telepon itu terputus. Ia kembali melihat ke arah Leon yang saat ini sedang sangat penasaran menunggu jawaban darinya. Sepertinya terjadi sesuatu tapi Dokter Karina tidak menjelaskan secara detail. Dia meminta Anda untuk segera ke rumah sakit sekarang juga. Katanya emergensi.